Assalamualaikum sahabat kampus semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat dalam lindungan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin, puja dan puji hanya bagi Allah Ta'ala, dan sholawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad SAW. Sesuai dengan mata kuliah yang kita kaji bersama, yakni studi jurisprudensi di pengadilan agama, maka pada video ketujuh ini, pada kesempatan kali ini, kita akan berfokus kepada objeknya, yaitu peradilan agama. Boleh jadi pada kesempatan yang lain, sahabat kampus pernah mempelajari tentang peradilan agama, atau hukum formal yang ada di pengadilan agama, termasuk juga ragam tingkatan putusannya. Namun demikian, untuk kesempatan kali ini tetap kita akan sampaikan poin-poin penting secara singkat terkait peradilan agama. Perlu diketahui bahwa peradilan agama itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Terakhir, regulasi ini diperbarui lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1949 tentang peradilan agama. Undang-Undang Peradilan Agama mengatur susunan, kekuasaan, hukum acara atau hukum formalnya, dan kedudukan hakim, serta hal-hal terkait administrasi pada pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Dua lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, pengadilan agama atau disingkat dengan PA. Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan yurisdiksinya atau wilayah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota tersebut. Sebagai lembaga pengadilan tingkat pertama, pengadilan agama memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam, termasuk orang-orang yang non-muslim yang menundukkan diri pada hukum Islam, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan pengadilan agama itu meliputi persoalan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, termasuk juga infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Kemudian kita lihat Pengadilan Tinggi Agama atau PTA. Pengadilan Tinggi Agama ini berkedudukan di ibu kota provinsi, dan yurisdiksinya atau wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah provinsi tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian. Khusus untuk Nangro Aceh Darussalam atau Provinsi Aceh, mereka memiliki pengaturan lebih khusus mengenai pengadilan agama dengan pengadilan tinggi agama. Dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 perihal Mahkamah Syariah dan Mahkamah Syariah Provinsi. Jadi penyebutannya bukan pengadilan agama tetapi Mahkamah Syariah, bukan pengadilan tinggi agama tetapi Mahkamah Syariah Provinsi. Teknis pelaksanaannya itu diatur lebih lanjut dengan konon. Nah, sebagai lembaga pengadilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama memiliki kewenangan memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara-perkara yang diputus oleh pengadilan agama, dan merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili atau kompetensi mengadili antar pengadilan agama di wilayah hukumnya. Kita masuk ke poin B, sekilas pemahaman tentang kekuasaan hakim dan putusan pengadilan. Berbicara mengenai kekuasaan hakim dan putusan pengadilan, tentu kita tidak boleh melupakan definisi kekuasaan kehakiman itu sendiri. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan pasal 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Diketahui bahwa tujuan dari kekuasaan kehakiman ini adalah demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia untuk mewujudkan negara hukum Republik Indonesia. Dengan kata lain,
tegaknya hukum dan keadilan di negara Indonesia ini dapat dilihat dari penyelenggaraan kekuasaan kehakimannya yang dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang ada di bawahnya, termasuk pengadilan agama, termasuk juga Mahkamah Konstitusi. Sekarang kita masuk ke putusan pengadilan. Putusan pengadilan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk itu, yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa di antara para pihak. Putusan pengadilan harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat memuat alasan dan dasar putusan beserta pasal-pasal tertentu yang dijadikan dasar dalam mengadili. Dalam mengadili perkara, hakim bersifat pasif. Artinya, putusan-putusan pengadilan tidak boleh melebihi dari hal yang diminta, hal yang dituntut oleh para pihak yang bersengketa. Meskipun demikian, dalam keadaan-keadaan tertentu, Mahkamah Agung dimungkinkan mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan sepanjang masih berada dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan atau masih sesuai dengan kejadian material. Untuk menyegarkan pemahaman kita, berikut dilampirkan jenis-jenis putusan di dalam peradilan. Kita tentu sudah mempelajari dalam mata kuliah dasar-dasar ilmu hukum seperti pengantar hukum Indonesia, bahwasanya berdasarkan lingkungan peradilan, putusan dapat dibagi 5, yaitu putusan perkara pidana di pengadilan negeri, putusan perkara perdata di pengadilan negeri dan pengadilan agama, putusan perkara agama khusus untuk agama Islam, ya. Kemudian putusan perkara tata usaha negara (PTUN), dan putusan perkara militer, ini pidana khusus. Kemudian berdasarkan tahapan persidangannya, ada putusan salah dan putusan akhir. Kemudian berdasarkan tingkat pemeriksaannya, ada judex facti dan judex juris. Nah, silahkan sahabat kampus explore di luar kesempatan ini untuk memaksimalkan pemahaman, dibaca kembali, dipelajari kembali tentang hukum formil yang sudah pernah dipelajari pada masa yang lalu. Kita masuk ke poin C, struktur putusan yang digunakan oleh peradilan agama di Indonesia. Sebagaimana yang pernah dipelajari pada mata kuliah hukum acara perdata dan atau mata kuliah hukum acara pengadilan agama, kita ketahui bersama bahwa terdapat 3 tingkat peradilan, termasuk juga 3 tingkat peradilan agama di Indonesia. Peranata peradilan tersebut antara lain ada pengadilan agama, pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kabupaten ataupun kota. Kemudian ada juga pengadilan tinggi agama, pengadilan banding yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Dan ada Mahkamah Agung, ini pengadilan tingkat kasasi yang berkedudukan di ibu kota negara. Berikut struktur putusan yang digunakan oleh pengadilan agama di Indonesia. Pada umumnya strukturnya seperti ini. Yang pertama ada kepala putusan, yang kedua ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang membedakan putusan pengadilan agama dengan putusan pengadilan negeri. Selanjutnya ada irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang keempat nomor register perkara. Kelima, pengadilan agama mana yang memeriksa perkara. Kemudian yang keenam, identitas para pihak. Yang ketujuh, gugatan ataupun permohonan, ya. Kemudian yang kedelapan, jawaban gugatan, replik duplik, dan atau gugatan rekonvensi jika ada. Di poin yang ke-9, kemudian yang ke-10 ada pertimbangan hakim. Yang ke-11, pendapat yang berbeda ada atau dissenting opinion jika ada. Yang ke-12, amar putusan. Dan terakhir penutup putusan, meliputi hari tanggal putusan, nama hakim, nama para pihak, dan nama panitera penggantinya. Ini adalah struktur putusan yang digunakan atau yang sering digunakan, ya, yang sering dijumpai dalam putusan di pengadilan agama. Kemudian selanjutnya, struktur putusan yang digunakan oleh pengadilan tinggi agama di Indonesia. Ada kepala putusan, sama ya,
Yang kedua ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang keempat, nomor register perkara pada Pengadilan Tinggi Agama. Yang kelima, Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa perkaranya. Kemudian keenam, identitas para pihak. Yang ketujuh, amar putusan Pengadilan Agama, karena ini sifatnya adalah pengadilan banding tingkat 2. Yakni harus ada amar putusan Pengadilan Agamanya disertakan. Kemudian kedelapan, riwayat pengajuan permintaan bandingnya apa? Yang ke-9, pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama. Yang ke-10, amar putusan Pengadilan Tinggi Agama. Dan yang ke-11, penutup putusan, yang meliputi hari, tanggal putusan, nama hakim, nama para pihak, dan nama panitera penggantinya. Kemudian yang terakhir, ada struktur putusan yang digunakan oleh Mahkamah Agung. Ada kepala putusan, lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kemudian irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang keempat, Mahkamah Agung yang memeriksa perkara. Yang kelima, identitas para pihak. Yang keenam, riwayat perkara pada Pengadilan Agama. Yang ketujuh, ada gugatan. Yang kedelapan, ada jawaban gugatan. Yang kesembilan, ada replik duplik dan atau gugatan rekonvensi jika ada. Yang ke-10, amar putusan Pengadilan Agama. Yang ke-11, amar putusan Pengadilan Tinggi Agama. Jadi ada 2 putusan di situ. Putusan tingkat 1 dan putusan tingkat 2-nya, pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Kemudian yang ke-12, amar putusan Mahkamah Agung untuk pemeriksaan kasasi, untuk perkara peninjauan kembali ya. Kemudian riwayat pengajuan permohonan kasasi atau peninjauan kembali. Kemudian yang ke-14, alasan-alasan kasasi atau alasan-alasan peninjauan kembali. Kemudian ke-15, pertimbangan hakim Mahkamah Agung. Yang ke-16, pendapat yang berbeda atau dissenting opinion jika ada. Yang ke-17, amar putusan Mahkamah Agungnya apa. Dan yang ke-18, penutup putusan, hari, tanggal putusan, nama hakim, nama para pihak, dan nama panitera penggantinya. Baik, kita sampai ke kesimpulan. Ada beberapa poin kesimpulan yang bisa kita petik dari video singkat ini. Yang pertama, peradilan agama itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan pembaruan terakhir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Kemudian yang kedua, pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan yurisdiksinya atau wilayah hukumnya meliputi wilayah tersebut. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan yurisdiksinya meliputi wilayah provinsi. Yang ketiga, kesimpulannya adalah tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia dapat dilihat dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang ada di bawahnya, termasuk Mahkamah Konstitusi. Dan yang keempat, yang terakhir, terdapat 3 tingkat peradilan agama di Indonesia, yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung. Ketiganya memiliki struktur putusan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Inilah kesimpulan yang bisa kita petik dari video singkat kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk sahabat kampus semuanya. Pada video-video selanjutnya, kita akan mengkaji lebih spesifik lagi, lebih menjurus lagi kepada peradilan agama. Insya Allah kita akan berjumpa di video-video selanjutnya. Jaga kesehatan, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.